Dan reverse candle ini kalau kita gabungkan dengan Fibonacci CBR, ini adalah reverse yang membuat CB1 pecah ataupun disebut IL7. Jadi kalau kita analisa dengan BBMA mungkin penghalang akan menjadi re-entry buy di kawasan ini ataupun sampai ke mid BB, atau dia akan turun untuk mengambil re-entry. Kita masih menunggu buy untuk gold lebih cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan membahas sekaligus sharing-sharing lagi berkenaan dengan BBMA Mali. Sekaligus kita akan coba analisa market untuk minggu depan. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi yang sangat menarik untuk kita simak sejenak. Dan semoga bisa kita ambil manfaat dan peluang yang ada. Dan berikut informasinya. Apakah kamu sedang mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa modal dan tanpa perlu trading? Jika ya, maka bergabunglah dengan program afiliasi DXM. Hanya butuh 3 menit untuk memulai. Dengan program afiliasi XM, kamu bisa mendapatkan berbagai keuntungan hanya dengan mengundang orang lain untuk menjadi trader di XM menggunakan link afiliasi kamu. Nah, berikut adalah beberapa kelebihan menjadi partner XM. Dapatkan komisi hingga 80 US dollar atau sekitar 1,2 juta rupiah per lot transaksi dari orang yang kamu undang. Tidak ada batasan komisi, undang sebanyak-banyaknya temanmu dan lihat penghasilanmu meningkat. Pendapatanmu terlihat secara real time, akurat, dan transparan setiap harinya. Komisi dibayarkan tepat waktu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Dan jangan lupa, ada juga program hadiah Mitra XM. Raih pencapaianmu dan dapatkan keuntungan hingga 150.000 US dollar. Jadi, tunggu apa lagi? Bergabunglah segera dengan program afiliasi XM dan mulai cuan tanpa batas. Klik link yang ada pada deskripsi untuk informasi lebih lanjut. XM, kesempatan untuk meraih penghasilan tambahan menantimu. Oke, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaat yang ada. Dan sekarang mari kita bahas ke chat. Oke, minggu lalu kita sudah pernah analisa di pasangan JPY ya. Dan di antara semua JPY di sini kita akan review sedikit. Ada yang valid, ada yang belum valid, bahkan ada yang terbatal. Oke, kenapa? Sekarang kita akan bahas sedikit. Nantinya kita akan analisa ke market potensial minggu depan. Oke, minggu kemarin yang jelas perjalanan sesuai dengan analisa kita adalah UJ ya, USD JP, yang mana di sini ada satu arah kukuh pada weekly ya, kemudian dia naik ke zona re-entry dan arah kukuh ini divalidkan dengan adanya momentum pada time frame daily. Dan ketika itu dia mengambil re-entry daripada daily. Dan re-entry daily ini valid jika ada momentum di time frame ketiga, yaitu H1 dimulai dari struktur yang lengkap, kemudian dilanjutkan dengan momentum awal, kemudian dilanjutkan dengan momentum perubahan tren. Dan momentum-momentum ini telah
menyatakan perjalanan re-entry daripada daily itu valid ya. Kemudian untuk daily divalidkan dengan time frame H1 sebagai time frame ketiga. Kalau weekly divalidkan dengan H4 sebagai time frame ketiga. Dan di H4 di sini belum ada momentum untuk memvalidkan setup weekly. Oke, jadi daily re-entry-nya sudah menjalankan tugasnya dan masih ada potensi kemungkinan untuk penurunan lebih lanjut. Itu untuk USD JPY yang kita analisa minggu kemarin, dan Mimin mendapatkan feedback dari teman-teman yang sell di UJ ya. Beberapa teman-teman yang sell di UJ dan profit, alhamdulillah. Buat teman-teman yang ada juga yang langsung hentak saja di GJ dan EJ, nah itu perlu diperhatikan lagi ya. Coba kita lihat di GJ. Nah, di GJ sebelumnya juga sama momentum dan kawasan re-entry daripada weekly, tapi minggu lalu dia naik belum jalan ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat re-entry daily pecah, artinya dia terbatal karena menjadi arah kukuh. Arah kukuh di daily sama dengan momentum di H4. Dia terbatal kalau kita lihat secara 3 time frame. Tapi untuk memvalidkan re-entry daily dia membutuhkan momentum daripada H1. Di H1 tidak ada momentum ya, yang ada nih momentum tapi di kawasan-kawasan reject M50. Kemudian market sideways ya, berbeda dengan UJ. Kalau kita lihat UJ, di sini ada momentum di H4 ya. Ada momentum di H4, tapi di daily-nya bertahan di kawasan-kawasan mid BB. Ya, inilah momentum-momentum yang bisa dibilang pergerakannya hanya sementara. Ya, ini bisa disebut juga candle yang terlajak ya, untuk melengkapkan setup sebelum re-entry valid di momentum H1 daily. Nah, berbeda dengan GJ, GJ tiada momentum pada H1. Jadi bagi yang masuk awal, mungkin apakah di MAV ataupun di Extreme, kalau keadaan seperti ini tak TP, maka akan sideways yang panjang ya. Karena di daily sudah menjadi arah kukuh. Ya, mungkin minggu depan akan turun membuat re-entry ya. Habis itu lanjutkan untuk naik atau akan mengambil re-entry weekly. Nah, kita tunggu minggu depan. Semuanya membutuhkan validasi. Saat ini weekly, daily masih belum ada dukungan untuk penurunan. Jadi kita tunggu saja untuk minggu depan apakah akan muncul momentum di H1 ataukah dilanjutkan dengan momentum di H4 atau akan reject di kawasan 550 untuk naik lagi karena di sini ada arah kukuh. Nah, itu untuk GBP JPY. Kalau Euro JPY juga sama kurang lebih seperti GBP JPY, cuman dia hanya membuat arah awal ini, dan di kawasan ini ada momentum ya. Di potensial terbatalnya ada, tapi saat ini belum bisa kita pastikan yang jelas ya, karena di sini belum ada arah kukuh, dia hanya reject di kawasan mid BB dan E550. Jadi kalau untuk minggu depan nih kurang cantik ya, kurang cantik karena kalau kita mau nunggu yang cantik nanti kita akan menunggu momentum di H4 dulu untuk mendukung re-entry daripada weekly-nya ya. Sekarang mungkin potensi masih sideways. Oke. Nah, sekarang kita akan coba analisa untuk pair yang difavoritkan banyak orang, yaitu gold. Nah, kalau kita melihat gold, zone zero loss pada daily masih berlaku, weekly masih momentum dan belum buat re-entry ya. Kalau kita lihat monthly juga masih di perjalanan candle re-entry. Nah, jadi kenaikannya masih ada tapi penurunan untuk mengambil
re-entry weekly akan ada di minggu depan. Kemungkinan akan ada. Saat ini sudah ada reverse candle di daily. Dan reverse candle ini kalau kita gabungkan dengan Fibonacci CBR, ini adalah reverse yang membuat CB1 pecah ataupun disebut IL7. Jadi kalau kita analisa dengan BBMA, mungkin penghalang akan menjadi re-entry buy di kawasan ini ataupun sampai ke mid BB, atau dia akan turun untuk mengambil re-entry weekly. Kita masih menunggu buy untuk gold lebih cantik. Nah, untuk kita menggunakan Fibonacci ataupun kiraan kemana dia akan turun untuk kita ambil peluang-peluang buy, kita bisa tarik Fibo dari close body ke shadow. Ya, kenapa ini close body ke shadow kalau kita menggunakan Fibonacci? Karena satu candle ini telah break CB. Jadi kita bisa akan kemungkinan untuk turun di area sini ataupun lebih kurang area mid BB. Nah, maksimal ke area ini. Untuk apa area kedua ini? Ini adalah area-area re-entry daripada weekly. Jadi buy masih ada untuk gold. Jadi lebih bagus tunggu area-area buy saja. Ya, kalau kita lihat H4 ke bawah, di sini ada arah kukuh. Mungkin dia akan membuat sekali re-entry ataupun akan turun membuat MAV. Kalau lanjut momentum, nah baru akan berpotensi akan mengambil ke area ini untuk mengambil re-entry weekly. Sebab kalau kita lihat H1 di sini masih ada momentum karena di H4-nya masih ada arah kukuh. Jadi ada potensi dia naik membuat re-entry, apakah akan tertahan di MAV buy di sini nanti atau lanjut dengan momentum. Nah, sebaiknya kita tunggu yang low risk di area mid BB. Kalau kita mau ambil re-entry buy untuk daily ataupun paling maksimum ke area sini. Sebab di area 261 di daily adalah area-area re-entry daripada weekly MA5, MA10. Sebab di weekly belum ada sekalipun membuat re-entry setelah momentum. Ya, setelah momentum. Jadi kita bisa tunggu di area ini. Buy minggu depan. Ya, kemungkinan akan sampai ke area 50. Nanti mungkin seiring perjalanan waktu low BB akan bertemu dengan EMA 50. Kita bisa pantau area kedua ini untuk kita fokus buy saja yang lebih selamat. Tapi kalau kita scalping, kita boleh pantau sell di area re-entry ini. Ya, kita bisa pantau, tapi kalau sekiranya terjadi MAV di sini, maka lari kuat-kuat karena kita melawan tren besar. Semua tren daripada monthly, weekly, dan daily masih tren kenaikan. Zone zero loss belum terbatal. Kalau kita mau ngambil sebatas retracement, inilah area-area maksimum. Ya, jadi kalau kita sudah sampai di area sini, sebaiknya keluar kalau ada sell ya. Tapi lebih baik kita follow trend saja menunggu buy ya. Tapi itu tergantung apakah teman-teman mau sell pun boleh, mau tunggu buy pun boleh. Kedua-duanya ada signal dan setup. Tapi secara trend setup buy masih mendominasi ataupun kekuatan buy masih kuat. Ya. Jadi bagi yang mau scalping untuk mengambil retrace, nah follow ataupun maksimum TP di area-area level Fibo ini, tepatnya di mid BB ya, dan maksimum di area-area 50 ini. Ini area TP untuk sell dan sekaligus area kita jangkaan untuk kita melakukan buy follow weekly. Oke, itu saja untuk analisa kita untuk gold ya, dan bagus untuk gold kita menunggu re-entry buy sekaligus kalau kita sell pun untuk scalping oke-oke aja. Yang penting tahu di mana TP, di mana harus cut loss sekiranya setup itu terbatal. Satu lagi kita lihat. Nah, kemudian kalau kita melihat kepada Euro USD,
Nah, Euro USD pun peluang buy masih berlaku untuk mengambil dari entry monthly ya. Di sini kita bisa melihat sudah di area MHV buy weekly dan daily ada arah kukuh di sini, ada arah kukuh di daily, di H4 ada momentum dan setup H4 telah diambil ya. Mungkin minggu depan akan mengambil setup daily yang mana nanti akan menjadi re-entry buy di kawasan ini. Nantinya di H4 akan berlaku ekstrim atau rejection di kawasan EMA 50 dan lebih. Nanti akan bertemu pada saat re-entry daily akan berlaku. Apapun tetap kita menggunakan validasi dengan multi time frame. Nah, seperti yang telah berlaku pada H4, re-entry ini adalah di kawasan rejection 550 pada time frame H1 seperti ini. Nantinya ketika re-entry daily berlaku sama dengan yang telah berlaku dengan H4 dan H1. Ya, apapun tetap kita menunggu validasi untuk minggu depan. Semoga kita bisa cuan terus dan selamat buat minggu kemarin yang sudah berhasil meraih profit dari analisa minggu yang lalu ya. Semoga dapat diaplikasikan dan tetap gunakan validasi dengan multi time frame. Saat ini kita hanya menganalisa berdasarkan apa yang sudah terlihat. Oke, sampai jumpa lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengkaji, selamat membacktest, dan salam profit.